Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Allah semua? Ketemu lagi sama saya Eko Wahyudi, Owner Allah. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan gimana sih supaya jualan kita laris, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mungkin selama ini ya udah sih jualan yang penting jalan gitu, yang penting bisa laku. Nah, saya akan kasih tahu rahasianya, step-stepnya bagaimana kita bisa jualan secara laris gitu atau bisa laku gitu ya. Nah, silakan simak videonya sampai selesai. Nah, ini tahapannya teman-teman. Yang pertama itu tahapannya adalah PDKT ya, atau pendekatan. Yang kedua itu cari tahu kebutuhan, keinginan dan masalahnya, dan tawarkan solusinya gitu. Lalu terakhir adalah closing, itu yang paling seru ya. Jadi 4 tahapan ini akan kita bahas satu persatu pada video kali ini teman-teman. Nah, kita bahas tahap pertama dulu ya, yaitu PDKT. Customer hanya akan membeli dari orang yang mereka kenal, teman-teman. Kenal ini bukan arti berteman langsung ya, maksudnya udah lama berteman, kenal itu bukan maksudnya itu aja, tapi orang itu membeli sesuatu ke kita itu karena mereka itu sudah tahu gitu ya, sudah tahu atau sudah kenal gitu ya, sudah tahu orangnya itu siapa, penjualnya gitu kan, orangnya seperti apa, nah mereka akan lebih mudah untuk membeli teman-teman. Di samping kalau kita beli sama orang yang tidak kita kenal, itu akan sulit gitu kan, mungkin akan merasa tertipu atau akan merasa tidak akan dilayani dengan baik gitu kan, dan mungkin kualitasnya juga tidak bagus gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi customer itu akan lebih mudah gitu untuk membeli ketika mereka membeli kepada orang yang mereka kenal gitu ya. Nah, PDKT juga bisa dilakukan dengan cara perkenalan, ya kan macam-macam ya PDKT ini. Itu basa-basi atau menegur, menyapa dan lain-lain gitu. Nah, di course saya yang akan diberikan kepada mitra alwa gitu ya, itu salah satu fasilitas untuk mitra alwa itu ada dalam e-course saya nanti itu ada, kita akan berbicara tentang bagaimana kita menciptakan engagement atau pendekatan atau timbal balik gitu ya, atau hubungan gitu kepada customer supaya customer itu merasa nyaman dengan kita dan membeli produk kita gitu. Jadi salah satu materi yang akan saya bahas nanti adalah tentang bagaimana menciptakan engagement kepada calon customer gitu. Nah, ini dengan cara perkenalan, basa-basi, menegur, menyapa. Itu nanti ada formatnya teman-teman. Ini teman-teman silakan pelajari gitu ya. Nah, yang kedua, kita akan belajar teknik PDKT. Nah, teknik PDKT ini yang pertama adalah pacing, teman-teman. Pacing ini adalah menjalin keselarasan dengan lawan bicara. Jadi saya nih sama teman-teman nih itu harus selaras gitu sama lawan bicara kita, sama saya misalnya atau sama teman atau calon customer yang akan kita jadikan customer itu harus selaras dulu. Soalnya maksudnya apa sih? Jadi sama-sama nih kita posisikan kita tuh sama dia tuh sama gitu ya. Nah, patching ini pun ada 2 jenis yaitu pertama matching dan mirroring gitu ya. Ini teman-teman udah banyak yang tahu tentang mirroring ya. Nah, kalau matching itu menyamakan gerakan gitu. Jadi kalau si customer ini kalau saya ibaratkan kita jual offline dulu ya, nanti online-nya ada di belakang, jadi kita bahas offline dulu. Kalau kita ketemu orang, ini menyamakan gerakan dan gaya bicara lawan kita gitu. Jadi dia, misalnya dia kayak gini, kita juga kayak gitu, kita juga pakai gaya itu. Atau dia garuk-garuk, kita ikut garuk-garuk. Atau tangannya kayak gini, kita ikut juga gitu kan. Nah, itu yang dinamakan dengan menyamakan gerakan. Sama gaya bicaranya juga. Kalau gaya bicaranya juga pelan, kita ikut pelan. Kalau gaya bicaranya cepat, kita ikut cepat. Jadi menyamakan frekuensi gaya bicaranya juga. Itu disebut dengan matching. Nah, kalau mirroring, itu kita melakukan kesamaan ya, seolah-olah lawan bicara kita tuh melihat kita sebagai cermin. Gitu. Hampir sama dengan matching sebenarnya. Tapi kalau mirroring itu lebih benar-benar persis gerakannya, cara berdirinya, cara duduknya gitu. Terus juga mirroring itu bisa juga kita bicara yang kita akan bahas gitu ya. Nah, ini ada contoh-contohnya teman-teman. Apa yang disebut dengan matching mirroring itu ada contohnya. Nah, di slide kali ini kita bisa lakukan matching dan mirroring ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri di slide-nya ada kontak mata ya. Jadi kalau kita bicara sama teman atau calon customer itu, kita lihat matanya gitu ya. Kita lihat matanya, jangan sampai dia ngomong kita melihat kemana, ke atas, ke bawah gitu. Itu gak bagus buat hubungan sama customer. Jadi dia gak akan merasa dipedulikan gitu. Justru dirasakannya adalah ini cuek nih, dicuekin aku ngomong kok gak diliatin misalnya. Itu akan jelek juga gitu ya. Yang kedua adalah kecepatan mata berkedip. Misalnya berkedipnya si customer itu cepat gitu ya. Kita juga ikut juga gitu. Nyamakan seperti orang yang bercermin tadi yang saya bilang ya. Yang berikutnya adalah postur tubuh. Ya, kalau postur tubuhnya bungkuk gitu, kita ikut bungkuk juga. Pokoknya samain aja. Kalau dia postur tubuhnya tegap, ya ikut tegap juga gitu kan. Terus kecepatan bicaranya, cara ngomongnya. Kalau dia ngomongnya cepat, kita ikutin frekuensinya. Kalau ngomongnya lambat, pelan, kita ikut lambat juga gitu. Terus nada bicaranya. Nah, kalau slow nadanya ikut slow. Kalau nada bicaranya cukup tinggi,
ya kita jangan lebih tinggi gitu, samain aja gitu ya. Yang penting mereka tuh nyaman gitu ngobrol sama kita teman-teman. Terus gaya bahasanya juga kita samain, kecepatan nafasnya juga. Jadi kalau nafasnya ngos-ngosan atau nafasnya lebih slow, ya kita samain gitu ya. Yang penting kita mirroring matchingnya harus sama. Cara pakainya juga, ini kalau ketemu ya, ketemu calon customer yang memang mereka biasa pakai baju syar'i, misalnya kita pakai baju syar'i juga gitu. Tapi kalau customernya juga pakainya tidak baik, ya jangan. Yang penting kita tidak terlalu jauh dari dia gitu ya, stylenya gitu. Terus hobinya gitu, kita, nah nggak perlu kita gimana ya, kalau misalnya kita kenalan ya sama seseorang, dia hobinya misalnya baca buku, ya udah kita saya pernah baca buku ini deh gitu. Kita sampai kayak gitu. Jadi seolah-olah, ini orang kata si customer ya, seolah-olah ini orang suka baca buku juga nih gitu. Jadinya enak ngobrolnya gitu kan, nyambung. Itu istilahnya kalau saya nyamain frekuensinya gitu ya. Frekuensinya disamakan. Kalau radio itu kan ada frekuensinya harus kita samakan ya. Nah kalau ngomong sama orang juga seperti itu. Daerah asal misalnya, Mas dari mana, Mbak dari mana, dari Jawa misalnya. Oh Jawa mana, saya juga Jawa, orang tua saya Jawa gitu. Itu akan lebih enak teman-teman. Kalau nggak nyambung, sambung-sambungin. Misalnya kita bukan dari, ada customer yang dari Sumatera misalnya. Kita orang Jawa gitu. Mbak dari mana? Dari Sumatera mana gitu ya. Nah kita bilang, oh saya juga pernah ke Sumatera. Atau saya punya saudara orang Sumatera. Atau makanan Sumatera tuh enak ya gitu. Nah saya pernah makan makanan Sumatera misalnya. Nah itu disama-samain aja gitu. Yang penting satu frekuensi dulu. Nyambung ngobrolnya dulu. Nah itu teman-teman, cara matching neuralnya seperti itu teman-teman. Jadi gimana kita menyamakan gitu ya. Jadi kayak SKSD lah gitu kan, sok kenal sok deket. Yang penting kita bisa nyambung ngobrol sama dia, lama-lama dia nyaman ngobrol, nah itu mulai kita mau jualan tuh enak. Terus bahasa daerahnya juga gitu. Kalau bahasa daerah kita nggak ngerti, ya udah kita ngerti-ngertiin lah gitu, kita belajar gitu. Atau sekarang udah ada Google Translate kan ya, gitu, untuk belajar bahasa lain. Nah itu juga lebih enak banget kita bisa belajar bahasa lain. Nah itu ya teman-teman cara untuk pacingnya gitu. Nah, yang kedua adalah kita bicara tentang leading gitu. Bagaimana mengarahkan. Ya. Tadi kita udah mirroring, udah matching nih, udah ketemu, udah enak ngobrolnya, udah santai, udah membaur lah gitu kan obrolannya. Nah, sekarang kita arahkan dia, disebut dengan leading. Mengarahkan lawan bicara kita. Gitu ya. Biasanya leading dilakukan setelah kita 3 kali pacing. Nah, 3 kali, ini tadi nih teman-teman nih. Kita udah melakukan 3 kali hal-hal ini gitu ya. Itu baru kita melakukan leading. Gitu. Disinilah awal mula kita mulai masuk tahapan kedua, yaitu menggali kebutuhan, keinginan, dan masalahnya. Gitu. Jadi tadi tahapan 1 yaitu teknik PDKT, jadi dari pacing dan leading gitu kan. Kita udah mengarahkan dia untuk apa? Untuk kita cari tahu ke tahapan kedua, yaitu cari kebutuhan, keinginan, dan masalahnya gitu. Karena kalau kita menciptakan produk ya atau jasa, itu cukup 3 ini dasarnya teman-teman. Dari kebutuhan customer, dari keinginan, atau dari permasalahan gitu. Cari solusinya gitu ya. Nah 3 value inilah produk kita harus punya gitu ya. Dari need, want, atau problem. Nah salah satunya aja gitu. Dari need mereka apa, kebutuhan mereka apa, want atau keinginan mereka apa, terus problem mereka apa. Nah kita akan jawab dengan produk atau jasa yang kita punya. Oke teman-teman, di tahap kedua ini yang harus kita cari tahu yang pertama itu adalah need atau kebutuhan dari si customer itu. Nah, produk kita itu harus membantu calon customer memenuhi kebutuhannya, teman-teman. Jadi ini lebih ke kebutuhan dasar ya. Misalnya makanan, air, sayuran, beras misalnya, atau pulsa, atau internet, dan lain-lain. Nah, ini lebih ke need ya, artinya kebutuhan dasar. Biasanya produk-produk yang memenuhi kebutuhan dasar ini udah banyak banget teman-teman. Karena dia pasti dibutuhkan oleh setiap orang. Nah, yang kedua adalah want. Want ini keinginan ya. Keinginan berarti udah bukan lagi kebutuhan yang harus dipenuhi. Produk kita harus membantu customer atau calon customer untuk memenuhi keinginannya gitu. Lebih ke keinginan teman-teman, jadi bukan ke kebutuhan. Nah, contohnya apa? Misalnya jual hijab. Ini kayak kita misalnya awal hijab, kita jual hijab. Supaya apa? Nah, customer ingin terlihat lebih syar'i, lebih anggun, lebih elegan, dan lain-lain gitu misalnya. Yang kedua adalah jual kosmetik gitu. Itu customer itu ingin supaya terlihat lebih cantik, lebih menarik, lebih supaya perfect lah gitu ya, sempurna gitu terlihatnya. Terus misalnya kita jual gadget nih, itu customer harus kejawab keinginannya supaya apa kalau dia punya gadget yang kita jual, nah itu dia ingin terlihat lebih keren, lebih modern gitu dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah problem. Kita menciptakan produk atau kita jual satu produk yang dia itu menjawab permasalahan dari seorang customer. Nah, produk ini harus menjawab
permasalahan mereka gitu, akan jadi solusi terhadap permasalahan mereka. Apa aja sih misalnya contohnya skincare. Nah, skincare itu masalahnya si customer tuh apa sih? Supaya dia ingin terlihat sehat, selalu sehat kulitnya gitu, selalu awet muda misalnya dan lain-lain gitu. Nah, kalau jual obat misalnya, ya jelas ya, customer pasti butuh sembuh atau butuh sehat. Nah, itu akan jadi solusi nih produk kita untuk permasalahan si customer tersebut. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana sih cara menggalinya atau mencari tahu kebutuhan, keinginan, dan permasalahan si customer. Nah, saya akan kasih tahu teman-teman. Yang pertama adalah bertanya, jelas ya. Jadi kalau kita punya calon customer, baik itu offline ataupun online, kita tanya, Mbak punya masalah apa sih kira-kira yang bisa kami kasih solusinya, atau Mbak punya keinginan apa, atau Mbak punya kebutuhan apa terkait terkait dengan pakaian gitu ya. Ada masalah apa dengan pakaian? Mungkin merasa pakaiannya kurang nyaman atau pakaiannya tipis atau segala macam. Nah, ini kita kasih solusinya yaitu hijab alwa hijab gitu. Baju alwa hijab yang nyaman, yang elegan, syar'i misalnya kayak gitu teman-teman. Kita mencari tahu, kita kepoin ya, kita kepoin di Facebooknya atau di Instagramnya. Kalau kita kenal ya kita datangi misalnya, kita temui orangnya misalnya kayak gitu. Ya, pokoknya sekepo mungkin lah dengan customer-nya. Nanti kita akan belajar teman-teman tentang customer persona gitu. Nanti di e-course saya juga saya akan sampaikan ya materi ini, itu bagaimana cara kita mengetahui customer kita itu seperti apa sih orangnya, suka ngapain, hobinya apa, tinggal di mana, umur berapa, itu ada di materi di salah satu e-course saya nanti. Ketika teman-teman sudah menjadi mitra awal gitu. Ini adalah fasilitas buat mitra soalnya. Lalu mendengar ya, kita harus banyak-banyak bertanya dan banyak mendengar. Jangan kita yang banyak ngomong teman-teman. Justru kasih kesempatan, kita pancing si customer itu untuk ngomong gitu. Mbak punya masalah apa, punya problem apa, punya keinginan apa, punya kebutuhan apa. Nah, biarkan dia bercerita gitu. Nah, kita kasih solusinya gitu teman-teman. Dan memunculkan kemungkinan. Nah, jadi misal kita jual produk ya, kayak produk hijab misalnya. Mbak kalau pakai produk awal hijab, Mbak nanti gini-gini-gini loh gitu, bakalan lebih kayak gini-gini. Kalau kita jual kosmetik misalnya atau skincare, Mbak kalau pakai kosmetik ini akan seperti ini loh gitu. Kalau nggak pakai akan seperti ini juga gitu. Jadi memunculkan buruknya juga gitu loh. Jadi itu teman-teman. Terus yang berikutnya adalah memunculkan fakta. Nah, fakta ini mungkin kita bicara data, fakta yang terjadi seperti ini, kosmetik, skincare itu banyak yang bermasalah, misalnya banyak yang berbahaya. Ini produk kita ini bagus, alami gitu, aman. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga, nih tahapan berikutnya setelah kita mengetahui keinginan, kebutuhan, dan problem dari customer, kita tawarkan solusinya teman-teman. Solusinya apa? Yang ada pada produk kita. Nah, kita harus punya produk seperti ini, ya, salah satunya ya. Tawarkan solusi yang kita miliki gitu, berupa produk atau jasa yang kita punya. Solusi tersebut harus terkandung dalam produk yang kita jual, teman-teman. Nah, ini penting banget nih. Bagaimana menjawab keinginan si customer dengan produk yang kita punya? Bagaimana menjawab kebutuhan dari customer dengan produk yang kita punya? Bagaimana menjawab problem ya, problem dari customer tersebut dengan produk yang kita punya, kayak gitu, teman-teman. Ini harus menjawab. Ketika ini terjawab, udah tuh produknya pasti akan dibeli sama si customer. Yang tahapan terakhir adalah closing. Ini juga penting nih. Closing ini banyak ya sebenarnya teknik-tekniknya. Nanti kita belajar juga di course saya nanti. Nanti teman-teman ada satu materi sendiri. Ada satu materi sendiri yang namanya teknik closing. Itu banyak sekali cara-cara closing supaya mudah gitu ya kita melakukan closing. Nah, apa sih tanda-tanda customer itu mau closing? Nah, banyak nih teman-teman. Ini baik offline atau online ya. Ini hampir sama. Yang pertama adalah tertarik nih teman-teman. Tertarik artinya mereka mau punya keinginan, punya ketertarikan gitu ya untuk menyimak kita berbicara gitu, menyimak kita presentasi atau menyimak kita memberikan informasi. Nah, eh, nah tanda-tandanya apa aja? Yang pertama menunjukkan antusias ya. Dia antusias banget nih, perhatian banget, perhatiin banget gitu kan. Terus mengangguk-angguk misalnya, gitu. Terus terlihat berpikir, nah berarti udah menunjukkan ketertarikan. Kalau nggak peduli kan, udah dia nggak akan mau berpikir gitu ya. Udah sih nggak mau produknya gitu kan. Dia akan mau berpikir untuk berpikir untuk membeli produk tersebut. Terus bertanya. Nah bertanya ini penting teman-teman. Bertanyanya customer ini harus benar-benar kita jawab, harus benar-benar kita bisa memberikan informasi sedetail mungkin gitu. Artinya dia udah tertarik sebenarnya kalau dia bertanya itu. Kan kalau orang nggak bertanya, kalau orang nggak bertanya kan artinya nggak peduli kan. Nah ini kalau dia bertanya, itu biasanya dia udah tertarik.
kepo, ya cari tahu, pengen tahu produk ini seperti apa sih gitu, manfaatnya apa, kalau saya beli apa yang saya dapatkan. Nah itu udah masuk tertarik gitu. Dan mencatat ya, kalau dia mencatat gitu kan, mencatat produk ini apa sih kelebihannya, kekurangannya, manfaatnya apa. Nah itu udah tertarik. Yang kedua adalah peduli. Ya, kalau peduli berarti dia menyimak penuh nih, menyimak penuh perhatian gitu. Menyimak penuh perhatian apa yang kita sampaikan gitu. Terus ada kontak mata kan biasanya. Kalau offline ya, kalau kita ketemu orang ada kontak mata nih kelihatan, berarti dia udah tertarik gitu. Kita kan sering ya kalau misalnya jalan di mall gitu kan, ada yang nawarin selebaran. Kalau kita nggak peduli kan, kita nggak kelihatan orangnya kan. Tapi kalau kita lihat orangnya gitu, kita tertarik dengan brosurnya, itu artinya kita udah tertarik tuh teman-teman. Udah peduli gitu sama dia gitu. Yang terakhir adalah berpartisipasi aktif. Nah, misalnya ada demonya gitu, ada cara pakainya. Nah, itu berarti dia udah sangat peduli dan insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi closing gitu. Jadi itu teman-teman tanda-tanda closing, sebentar lagi mau closing itu kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus paham. Nah, customer-nya memberikan sinyal-sinyal apa gitu. Kira-kira supaya kita tahu bahwa ini customer udah mau beli nih, tinggal kita kasih stimulus terakhir, udah dia tinggal transfer. Nah, tekniknya akan saya ajarin di e-course nanti ya, e-course Mitra Awal. Jadi teman-teman seru banget materi ini. Jadi kita kayak apa ya? Bagaimana cepat closing gitu ya. Si customer langsung mau transfer itu ada tekniknya. Nanti saya ajarkan di course saya nanti. Yang berikutnya adalah penyebab gagal closing. Nih, jadi closing itu ada penyebab gagalnya juga teman-teman. Yang pertama adalah si customer nggak nyaman gitu ya. Kita terlalu berlebihan misalnya. Yang kedua kita slow respon ya kalau kita online. Nah yang ketiga adalah bad service nih teman-teman. Bad service ini lawan dari service excellent ya. Jadi kita memberikan service yang apa adanya gitu ya. Slow respon, ngejawabnya juga apa adanya, kayak gak niat jualan kalau kita bilangnya. Nah, bad service ini diperbaiki dengan service excellent. Itu pun juga nanti ada materinya di course saya nanti tentang service excellent, bagaimana kita chatting dengan customer, calon customer, bagaimana menyapa, bagaimana menggunakan emoticonnya gitu yang lucu-lucu misalnya gitu kan, atau menyapa, menyebut namanya, itu salah satu ilmu di service excellent. Bagaimana kita after sales-nya gitu ya, setelah customer mendapatkan produk kita harus seperti apa sih? Nah, itu akan kita bahas nanti. Terus tawaran tidak menarik, misalnya ya udah kita nggak menawarkan produk yang memang menjadi solusi atas kebutuhan, keinginan, dan problem dari customer, itu tidak akan menarik bagi customer. Terus yang terakhir nggak butuh gitu ya, si customer-nya nggak butuh. Ya udah kalau nggak butuh mau gimana lagi? Kalau dia udah nggak butuh. Tapi kita gitu kan, kita sampaikan gitu. Kita nggak boleh, Bu atau Mbak, ini produknya bagus. Enggak Mbak, nggak butuh. Tapi ini produknya bagus loh Mbak. Kita ini kelebihannya ini loh. Kalau nggak beli misalnya akan kayak gini loh misalnya. Jadi dimunculkan gitu. Dimunculkan kesadaran si customer itu bahwa dia itu sebenarnya butuh loh produk kita. Dia itu sebenarnya ingin loh produk kita itu. Nah itu dimunculkan. Itu adalah tekniknya juga teman-teman. Jadi jangan sampai berhenti customer ketika ngomong nggak butuh, udah kita mundur, nggak akan closing teman-teman. Nah, tapi kalau dia bilang nggak butuh, kita sampaikan lagi. Tapi dengan cara yang halus ya, tidak frontal gitu ya, tidak seperti orang yang memang memelas gitu, tapi sampaikan dengan cara elegan. Nah, itu offline online-nya juga harus kita perhatikan. Yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang cara jualan laris atau tahapan-tahapan laris itu di sisi offline dan online gitu ya. Oke, kalau offline ya ini perlu jadi catatan teman-teman. Untuk offline ini tolong jadi catatan kita. Yang pertama itu adalah cara PDKT-nya. Kedekatannya itu kita latih terus cara ngomong kita. Yang tadi saya sampaikan apa aja yang kita sampaikan, ada pacing, terus ada mirroring, ada matching gitu kan. Nah, itu disampaikan gitu, dipakai itu caranya gitu ya. Terus yang kedua adalah bahasa tubuh kita. Saat kita menjual itu harus benar-benar terlihat kita itu antusias gitu. Kita itu peduli dengan si customer. Terus intonasi yang kita keluarkan itu juga jangan sampai ya Bu mau nggak Bu, kalau nggak mau jualan ya, kalau nggak mau beli ya udah gitu. Itu jangan kayak gitu teman-teman. Justru kita tunjukkan antusias kita sama sama mereka gitu. Tunjukkan kita tuh mau bantu mereka menjadi jawaban atas permasalahan mereka. Nah itu yang kita harus latih gitu kan. Terus kata-kata yang kita gunakan juga gitu. Gunakan kata-kata yang memang enak gitu ya didengarnya gitu. Jangan sampai kata-kata yang keluar dari mulut kita itu nggak menyenangkan bagi mereka gitu. Ya udah nggak nyaman gitu kan, nggak mau beli. Saya pernah jalan di satu mall ya, itu si orang yang menebarin browsernya itu kayak, Bu silakan mau beli nggak gitu. Kita lewat aja, yaudah lah gitu. Kayak gitu jawaban dia si orang yang penebar browsernya tadi gitu. Kita udah nggak nyaman kan gitu dengarnya. Yaudah akhirnya nggak mau beli, apalagi deketin gitu kan. Nah terus pakaian juga penting nih. Kalau kita offline ya pakaian penting gitu. Tapi kalau online mah
mau pakaian pakai sarung juga nggak masalah gitu kan. Tapi kalau offline, pakaian itu penting teman-teman. Pakaian harus rapi, harus terlihat profesional, pakai baju yang memang pantas gitu kan. Dan tadi yang saya bilang samakan gitu kan, bajunya pun kita samakan dengan calon customer kita. Nah, kuncinya adalah buatlah semirip mungkin dengan calon customer supaya customer merasa nyaman gitu. Intinya itu ya kalau offline ya, nyamakan benar-benar disamakan semirip mungkin dengan calon customer. Nah, Mas Eko gimana kalau online gitu. Nah, kalau online ini kita akan pelajari ya di course nanti ya. Banyak banget yang harus kita pelajarin kalau tentang online gitu. Di sini saya sampaikan poin-poinnya aja. Yang pertama itu menjalin engagement ya, engagement atau kedekatan gitu kan dengan teman atau calon customer kita gitu. Bisa dari Facebook, Instagram, WhatsApp dan marketplace. Terus yang kedua memahami marketing online. Ini teman-teman juga yang biasa jualan online harus paham nih cara jualan online seperti apa. Cara marketing online seperti apa. Ada sosmed marketing, ada WhatsApp marketing, ada marketplace marketing. Nah, itu semua harus pelajari. Nanti di course kita akan pelajari teman-teman secara detail. Terus yang ketiga, memahami teknik jualan di media online. Ya, ada yang namanya copywriting, covered selling atau soft selling ya. Jadi bagaimana cara jualan tanpa terlihat jualan. Nah, seru nih. Kalau copywriting itu cara kita menulis yang menjual gitu. Seperti apa? Itu copywriting. Terus teknik closing. Nah, itu bagaimana kita melakukan cross selling, upselling, repeat order kepada customer atau calon customer kita. Terus yang terakhir gambar atau foto. Karena kan kita kalau jualan online itu jualan gambar ya. Jualan gambar atau jualan video yang mereka tuh customer tuh nggak pegang langsung barangnya. Nah, makanya foto atau video itu harus sangat mendukung dalam jualan online kita. Nah, itu ya teman-teman ya materi kali ini. Semoga ya materi kali ini yaitu bagaimana langkah-langkah jualan laris menjadi manfaat buat teman-teman semua, bisa teman-teman praktekkan nanti. Nah, kalau untuk detailnya nanti kita akan belajar di e-course. Ya, kayak gitu aja materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.